Smart Listener, sedikit cerita ketika saya bertanya untuk memilih sekolah, memilih kuliah, memilih bidang pekerjaan, bahkan ketika memutuskan untuk menikah, saya selalu tanya sama orang tua saya dan selalu mereka jawab. Selain memberikan alasan, kemudian pandangan mereka juga selalu bertanya, apakah ini bikin kamu bahagia? Apakah hal tersebut memang bisa membawa kebahagiaan di hidup kamu, Tasya? Selalu itu yang saya renungkan dan kadang-kadang itu juga yang menjadi hal yang saya perhitungkan untuk saya mengambil sebuah keputusan. Apakah kebahagiaan itu benar-benar penting dan memang harus diciptakan di dalam setiap kehidupan kita? Kita akan bahas di pagi hari ini. Selamat pagi Smart Listeners, Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Happiness. Di hari Jumat kita akan ngobrol pintar. Di kesempatan kali ini kita akan serap ilmu-ilmu dan juga inspirasi dari narasumber kita di kesempatan kali ini, Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Oke, Pak Arfan, mohon maaf, audionya belum kedengeran ini. Mungkin ada yang Ya. oke, siap. Halo. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Arfan. Gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Udah Oh, balik lagi nih ya ke Jakarta ya. Backgroundnya udah udah dong. buku-buku lagi nih. Backgroundnya udah library saya lagi ya. Iya. Oke, Smart Listeners, di kesempatan kali ini kita akan berbincang ini mengenai perlu nggak sih ya Pak Arfan leader menciptakan kebahagiaan di tempat kerja dan apakah itu bisa diciptakan oleh seorang pemimpin atau gimana? Nah, Ya, tadi di sesi sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu yang kalau misalnya bisa Pak Arfan jelaskan maknanya dan juga artinya gimana nih Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Pagi ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya. Perlukah seorang leader itu menciptakan kebahagiaan di tempat kerja? Nah, kita ambil lagunya untuk membahas topik pagi hari ini sebagai pengantar itu lagunya Happier dari Marshmello. Jadi lagu ini menceritakan tentang seorang sepasang kekasih gitu yang mulai muncul perdebatan, argumen, tapi kemudian muncul sebuah pikiran ya bahwa iya ya, saya ini harus membahagiakan pasangan saya. Nah, Mhm. kira-kira begitu. Ya, tugas saya itu adalah membahagiakan pasangan saya gitu. Dan inilah nanti yang juga kita akan lihat dari peran seorang leader di tempat kerja. Apakah seorang leader itu perlu nggak sih membahagiakan anak buahnya? Perlu nggak sih leader itu membahagiakan tim membernya gitu? Nah, Mhm. kayak seperti itu nanti kaitannya seperti itu. Tapi mari kita lihat dulu lagu Marshmello ini ya. Lagu ini sudah ditonton lebih dari 570 juta orang Wow. gitu di YouTube. Ya jadi ini lagu ini terkenal banget ini ya. Udah bayangkan 570 juta orang loh yang udah nonton lagu ini. Mhm. Ya. Wow. Jadi banyak sekali. Mari kita simak syairnya ya. Jadi dia bilang begini, lately I've been I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. Akhir-akhir ini aku selalu berpikir, aku ingin dirimu lebih bahagia. Aku ingin kamu lebih bahagia. Nah itu kan mestinya seorang leader nanti akan kita lihat nih perannya sampai situ nggak ya? Membuat orang di kantor itu bahagia tuh peran seorang leader atau bukan ya? Nah, nanti kita akan lihat. Tapi mari kita simak dulu lagu ini ya. When the morning comes, when we see what we've become, in the cold light of day, we are a flame in the wind. Saat pagi tiba, saat kita melihat diri kita sekarang, di cahaya siang yang dingin, kita adalah bara di dalam angin. Not the fire that we've begun. Bukan lagi api seperti dulu. Nah, jadi dulu itu seperti api gitu ya, hangat dan sebagainya. Tapi sekarang ini sudah seperti bara di dalam angin gitu ya, karena berantem terus gitu. Every argument, every word we can take back. Setiap perdebatan, setiap kata yang sudah kita keluarkan itu tidak bisa kita tarik kembali. Cause we all that has happened. Karena dengan semua yang sudah terjadi, I think that we both know the way that the story ends. Kurasa kita berdua tahu bagaimana ini akan berakhir.
Iya kan, kalau berantem terus, sudah adu argumentasi terus, pasti akan kebayanglah ya apa yang akan terjadi. Then, only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. Jadi, lalu hanya sesaat ingin kuubah pikiranku karena aku rasa ini ada yang salah. Mhm. Gitu ya. Jadi, itulah sebabnya yang namanya happiness nanti kuncinya kan sebetulnya adalah di pikiran gitu. Ketika kita berpikir, oh iya ya, ini kayak begini, ini ujungnya nih udah ketahuan nih kayak apa nih. Nggak akan membuat saya bahagia, nggak akan buat dia bahagia. Mhm. Nah, kemudian, I want to raise your spirit. Ingin ku angkat semangatmu. Nah, ini sebetulnya nanti kita lihat, ini peran seorang leader itu adalah itu. Bagaimana dia mengangkat semangat dari anggota timnya. Mhm. I want to see you smile. Ya, aku ingin melihatmu tersenyum, but no, that means I'll have to leave. Tapi aku tahu artinya aku harus pergi. Ya kan bukan begitu kan? Sebenarnya kan bukan sebuah pilihan kan. Jadi kamu akan senyum kalau aku pergi ya. Berarti kan itu bukan bahagia juga pada akhirnya kan? Nah, no, that means I'll have to leave. Ya, aku tahu artinya aku harus pergi. When evening falls, saat malam menjelang, and I am left there with my thoughts, dan aku hanya berteman dengan pikiran-pikiranku. Nah, ini kan memang kan happiness nanti kuncinya kan ada di pikiran-pikiran ini sebenarnya kan. And the image of you being with someone else. Dan bayangan tentang kamu yang sedang bersama orang lain, well, it's eating me up inside. Nah, ini membuat hatiku tidak keruan gitu ya. But we ran our course, we pretended we are okay. Tapi kita jalani takdir kita berpura-pura nggak ada masalah. Now, if we jump together, at least we can swing. Kini jika kita melompat bersama, setidaknya kita bisa berayun. Far away from the wreck we made, ya, jauh dari kehancuran yang kita ciptakan. Nah, jadi, then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. Lalu hanya sesaat ingin kuubah pikiranmu karena aku pikir ini pasti ada yang salah. Ya, I want you to be happier. I want you to be happier. Aku ingin dirimu lebih bahagia. Aku ingin kamu lebih bahagia. Nah, itu dia Tasya. Oke. Dari Marshmallow ya. Berarti ini konteksnya adalah kepada pasangan begitu ya Pak Arfan ya? Ya. Oke, baik. Tapi nanti kita akan fokus kepada bagaimana leader. Ya, leader di tempat kerja yang menciptakan sebuah kebahagiaan kepada timnya, menciptakan sebuah happiness begitu kan, agar timnya dapat bekerja dengan lebih maksimal. Dan kita akan jeda dulu Pak Arfan, izin ya, karena sudah harus jeda. Dan smart listeners tetap bersama dengan kami 0812111299. Kami tunggu atensi dari Anda. Silakan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Smart listeners, saya pernah mendengar begitu ya, sebuah kutipan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling baik itu pekerjaan yang dilakukan dengan bahagia, smart listeners. Namun kita tanya nih bersama dengan Pak Arfan, benar nggak sih demikian Pak Arfan? Dan apakah ini jadi salah satu landasan mengapa di tempat kerja baiknya kita lakukan dengan happy atau kita lakukan dengan penuh kebahagiaan? Ya, benar sekali Tasya ya. Penelitian dalam psikologi positif membuktikan orang-orang yang bekerja dengan bahagia itu kinerjanya 56% lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak bahagia atau yang biasa-biasa saja. Artinya kalau orang yang biasa-biasa itu menyelesaikan 100 pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, orang yang bahagia itu menyelesaikan 156 pekerjaan dalam kurun waktu yang sama. Nah, bayangkan itu. Jadi 1,5 kali lebih banyak ya, lebih produktif berarti kan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bahagia. Nah, itu hasil penelitian. Penelitian itu kan membuktikan apa yang selama ini sudah kita rasakan gitu, ya. Tapi kalau baru bicara perasaan itu kan masih subjektif ya. Artinya kok saya kalau lagi bahagia kok banyak ide ya gitu kan, seringkali gitu. Bahagia tuh apa aja kok rasanya lancar ya. Diskusi juga semuanya nyambung, menghasilkan banyak inovasi yang menarik di kantor gitu ya. Itu kan kadang-kadang orang mengatakan, itu kan cuma perasaanmu saja gitu ya. Tetapi kemudian ada orang yang namanya Martin Seligman, itu pakar happiness di dunia, ya, pakar psikologi positif. Kemudian juga Sean Ecker, kemudian juga Tal Ben Sahar, ya.
yang kemudian melakukan penelitian. Jadi kalau penelitian itu kan empiris gitu, ada buktinya gitu, ada datanya gitu ya, yang menunjukkan bahwa benar itu bukan sesuatu yang subjektif, tapi ternyata memang orang-orang yang bahagia itu ketika diteliti dia menjadi lebih produktif dalam bekerja, menjadi lebih banyak ide, banyak inovasi, banyak kreativitas gitu. Itu, Oke. Tasya. Baik, nah untuk menciptakan sebuah happiness ini di antara para karyawan, ini apakah menjadi tugas seorang leader, Pak Arfan? Nah, itu dia pertanyaannya. Banyak orang yang tidak percaya pada hal ini. Mhm. Gitu ya. Banyak orang yang nggak percaya yang mengatakan bahwa tugas leader itu adalah mencapai target. Mm. Tugas leader itu adalah produktivitas. Tugas leader itu adalah bagaimana menciptakan profitabilitas di kantor gitu. Lebih banyak yang ngomong seperti itu gitu. Mhm. Adapun kalau soal bahagia itu bukan tugasnya leader. Kesian amat sih yang namanya leader gitu ya. Gitu kan kira-kira gitu ya. Kesian amat sih masa kebahagiaan anak buahnya tuh ditanggung sama leader semua, kan kesian gitu. Nah itu masih banyak sekali mindset yang seperti itu gitu. Jadi udahlah leader nggak usah mikirin anak buahnya bahagia apa enggak, yang penting kerja kerja kerja. Nah, yang penting hasil result, get productivity gitu. Yang paling penting itu gitu. Mhm. Mhm. Padahal sebetulnya kalau kita hanya bicara mengenai result, ya hasil, profitabilitas, produktivitas, itu sesungguhnya hanyalah sesuatu yang berjangka pendek. Mm. Kalau anak buah kita menghasilkan sesuatu tapi dia tidak bahagia, itu sesungguhnya hanya sebuah bom waktu saja. Satu ketika dia akan meledak, gitu. Bom waktu itu akan meledak. Mm. Dan secara jangka panjang kita tidak akan diuntungkan, gitu. Jadi bicara mengenai happiness itu bukan semata-mata bicara masalah individu, gitu ya, masalah keluarga, bukan. Kalau leader memahami kaitannya antara happiness dengan produktivitas, pencapaian hasil, pencapaian target gitu ya, maka leader akan sangat concern dengan happiness itu. Tapi sayangnya leader-leader kita itu masih banyak yang nggak percaya itu. Mereka Mhm. cuma bilang, lah urusan kebahagiaan tuh urusanmu sendiri sama keluargamu, itu bukan di kantor gitu. Iya. Buktinya apa? Buktinya kalau seringkali kita dengar tuh istilah apa namanya happy hour gitu. Mhm. Happy hour itu kapan? Jam berapa? Jam pulang kerja? Iya. Tapi di jamnya kerja itu apa namanya? Apa, Pak? Unhappy Unhappy. hour. Apalagi hari Senin ya. Nah, itu dia paling berat itu, ada Iya. gaya gravitasi gitu di Mm. hari Senin itu ya, karena udah Sabtu, Minggu, libur kan berat sekali tuh untuk Mm. bangkit di hari Senin itu luar biasa gitu. Sehingga banyak sekali orang yang sakit di hari Senin. Banyak muncul penyakit loh di hari Senin itu. Apalagi nanti nih kalau kita udah libur panjang ini ya, udah Mm. libur panjang, wah udah deh. Libur panjang itu bukan membuat kita makin sehat, tapi membuat kita kurang semangat dan sakit gitu kalau kita Mm. kebanyakan libur. Itu Ya. loh. Makanya ini menjawab kenapa hari Senin kok sepi begitu ya. Terjadi juga di kantor ini, Pak. Iya. Nah, berarti ada ungkapan juga thanks God it's Friday, itu berarti mengindikasikan bahwa wah karyawan nih kurang kurang merasa happy untuk berada di kantor ya Pak Arfan, karena menantikan hari Jumat yang besoknya libur. Betul, betul. Jadi itu slogan itu harusnya udah kita ganti. Itu kan sebuah mindset kan. Kok thanks Mhm. God is Friday? Kalau saya ya, thanks God is Monday. Mhm. Karena alhamdulillah hari Senin lagi kita diberikan waktu 1 minggu untuk berkreativitas, untuk menunjukkan kontribusi kita, untuk mengeluarkan bakat-bakat terpendam Mhm. kita ya. Mhm. Mhm. Apa namanya? Unleash our true potential. Seneng dong Mhm. kalau hari Senin. Nah, kemudian juga thanks God eh, it's Tuesday, thanks God it's Wednesday, ya tiap hari. Terima kasih aku sudah ada setiap hari ini, aku sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, bisa berangkat ke tempat kerja itu luar biasa loh, Tasya. Ya, ya. Jadi bekerja itu bukan hanya semata-mata mendapatkan uang gitu ya. Orang yang bekerja hanya mendapatkan semata-mata berpikir mendapatkan uang itu bahagianya hanya sekali dalam sebulan kan. Hmm. Tanggal 27, 28 itu bahagia gitu. Sehari-hari yang lain itu struggle. Nggak begitu gitu. Kita bekerja itu datang ke kantor aja itu sebenarnya sudah alhamdulillah ya aku masih dibutuhkan di sini. Alhamdulillah ya masih ada pekerjaan yang bisa aku lakukan. Mhm. Alhamdulillah ya aku masih jadi orang penting di sini. Itu kan. Ya. Itu sebenarnya gitu. Jadi thanks God is every day gitu loh. Bukan thanks God is Friday mestinya gitu. Oke, baik. Pak Arfan, mungkin boleh kami diberikan vision atau pandangan begitu ya. Ada mungkin beberapa leader yang bilang,
Pak Arfan, ini gimana ya? Saya mau menciptakan hal itu, tapi targetnya luar biasa, harus saya kejar. Ini kan tentu stressful. Gimana membalancekan hal yang stressful ini dengan kebahagiaan? Ya, kalau mikirnya masih target, ya target itu penting ya. Target itu kan basic ya. Dasarnya itu kan kita harus mencapai target, bottom up-nya gitu ya. Karena kalau nggak mencapai target ya kita mau kemana gitu. Yang namanya bisnis itu kan ujungnya adalah harus menghasilkan uang. Ya. Supaya kita bisa hidup, menghasilkan darah segar kan seperti itu. Nah, tapi kalau yang ada dalam pikiran leader itu cuma target, 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 ya, itu sebenarnya kita belum sampai pada mindset seorang leader gitu. Itu namanya baru manajer itu. Mhm. Namanya baru manajer ya. Ibaratnya kita punya ayam gitu ya, punya ayam. Ayam itu disuruh bertelur terus gitu. Tapi nggak pernah dikasih vitamin, nggak pernah dikasih makanan bergizi gitu ya. Yang mau jadi apa nanti telur-telur yang dia hasilkan gitu. Jadi leader itu selalu harus berpikir bagaimana menghasilkan gitu ya, dan juga bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan gitu. Jadi itu yang disebut sebagai PPC balance. Apa itu PPC balance? Production and production capability. Itu harus dijaga gitu. Nah, jadi memang harus dua-duanya. Production itu artinya apa? Mencapai target. Tapi kalau kita cuma mikir mencapai target, itu cuman jangka pendek saja, untuk hari-hari saja. Yang penting kita survive gitu. Survival. Modenya adalah survival. Nah, leader yang benar itu adalah leader yang berpikir mencapai target yang berjangka panjang, kan seperti itu. Itulah yang namanya sustainability. Nah, kalau kita bicara sustainability, intinya adalah bagaimana kalau kita bicara beternak ayam ya, ayam-ayam ini jadi ayam-ayam yang sehat, ayam-ayam yang kuat, ayam-ayam yang bergizi gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan telur yang betul-betul berkualitas gitu. Jadi ayamnya harus diperhatikan. Nah, itulah yang namanya analoginya yang namanya happiness gitu. Happiness itu bagian dari kerjaan leader. Jangan leader itu cuma mikirin yang jangka pendek aja. Yang penting ini dicambuk terus supaya berprestasi. Ya, namanya juga manusia. Manusia kan punya hati, punya perasaan, punya pikiran. Nah, itu harus selalu dijaga, dibina, dibimbing gitu supaya bisa menghasilkan produktivitas jangka panjang. Jadi ujungnya juga hasil juga, tapi jangka panjang gitu, bukan hanya jangka pendek gitu. Baik, kalau kita mau lihat sapi-sapi di Australia, Pak Arfan, yang sapi perah begitu kan, sapi aja dibahagiain dulu biar produksi susunya bisa melimpah begitu ya Pak Arfan. Apalagi kita sebagai manusia begitu yang derajatnya di atas sapi yang harusnya bisa lebih dimanusiakan begitu ya Pak Arfan ya. Betul, kalau sapi kan namanya sapi perah kan. Nah, Kalau manusia namanya bukan manusia perah atau insan perah, bukan, tapi insan kamil. Apa itu insan kamil? manusia. Manusia yang sekeren-kerennya, yang hebat-hebatnya, yang seindah-indahnya, yang semulia-mulianya, yang sekompeten-kompetennya. Nah, itu tugas seorang leader. Jadi membesarkan manusia. Leader itu harus mikirnya manusia, jangan lagi mikirin sekedar target. Yang mikirin target itu bukan leader namanya. Dia belum nyampe itu ke dalam kualitas kepemimpinan. Dia cuma sampai pada kualitas manajer saja gitu. Itu Oke. manajer itu dua hal yang berbeda loh, Tasya. Oke. Berbeda ya. Baik-baik Pak Arfan. Kita akan lanjutkan agar penjelasan ini lebih komprehensif dan tidak terpotong. Namun kita jeda dulu sejenak Pak Arfan. Mungkin pertanyaan saya sebelum kita move ke sesi selanjutnya Pak Arfan. Ini kan urusannya ada di pikiran dan juga hati dari setiap karyawan nih Pak Arfan. Gimana caranya menelisik itu semua agar kebahagiaan ini bisa masuk ke dalam rongga-rongga kehidupan para karyawan dari pemikirannya seorang leader. Nah, Pak Arfan, izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Satu buah pertanyaan saya sudah lemparkan ini ya di YouTube channel Radio Smart FM. Gimana sih Smart Listeners mindset Anda untuk menciptakan kebahagiaan di tempat kerja Anda ataupun di tempat tinggal Anda? Boleh bergabung di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Anda juga bisa bergabung dan jawab langsung di live chat YouTube Radio Smart FM. Nanti akan saya bacakan. Saya juga membuka untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Kami akan kembali untuk sesi selanjutnya.